Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan bab tafsir tauhid. Bab tafsir tauhid wa syahadat alla ilaha illallah dan syahadat la ilaha illallah. Di sini beliau dalam bab ini akan menjelaskan tentang makna tauhid dan penafsiran daripada syahadat la ilaha illallah. Beliau membawakan surat Al-Isra ayat 57. Allah Ta'ala berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Ulaika, mereka ini, siapa mereka yang dimaksud di sini? Yaitu yang diseru selain Allah itu, berupa malaikat, matahari, demikian pula para nabi dan yang lainnya yang diseru selain Allah. Mereka itu alladzina yad'una, yang diseru selain Allah itu, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, justru mencari wasilah kepada Rabb mereka. Apa itu yang dimaksud dengan wasilah? Yaitu ma yutaqarrab bihi ilallah, yaitu sesuatu yang bisa menyebabkan mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang diseru selain Allah berupa matahari, malaikat, para nabi, bebatuan, dan yang lainnya, mereka itu makhluk. Dan mereka sendiri yang diseru selain Allah itu justru mengharapkan keridhaan Allah dan karunia-Nya. Mereka berusaha justru untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini apakah pantas untuk disembah? Apakah yang seperti ini pantas untuk diseru? Jawabnya tentu tidak, sangat tidak pantas sekali. Maka Allah mengatakan ulaika alladzina yad'una rabbahum ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Mereka yang diseru selain Allah ini justru mencari wasilah kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah, dan mereka mengharapkan rahmatnya, dan mereka takut akan adabnya. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya adab Rabbmu itu sesuatu yang hendaknya diwaspadai. Di sini ya akhal Islam, kata Syekh Shalih Fauzan, anna Allah Ta'ala yukhbir anna haula'i alladhina yad'unahum al-musyrikun min dunillah minal malaikah wal anbiya was salihin yubadiruna ila talabit taubah ila Allah. Bahwa yang diseru oleh orang-orang musyrikin, di mana orang-orang musyrikin itu di antara mereka ada yang menyeru nabi, ada yang menyeru orang soleh, ada yang menyeru para wali, ya. Justru yang diseru selain Allah itu bergegas untuk mencari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah. Mereka sendiri mengharapkan karunia Allah. Mereka sendiri takut akan adabnya. Maka yang seperti ini tidak berhak untuk disembah. Seharusnya mereka menyembah pencipta-pencipta semua itu. Iya. Tapi itulah ya akhi, bagaimana syaitan memalingkan mereka dari beribadah kepada Allah kepada beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal ayat, dari ayat ini kita ambil faidah. Yang pertama, ar-raddu 'ala alladziina yad'una al-awliya was-salihin fi kashfi adh-dhurr aw jalbin naf'. Bantahan terhadap orang-orang yang menyeru para wali, menyeru orang-orang soleh untuk menghilangkan mudarat atau mendatangkan manfaat. Bi anna haula'il mad'uwin la yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'a. Bahwa yang diseru itu tidak memiliki mudarat, tidak pula manfaat.
Fakaifa yamlikuna dzalika li ghairihim? Kalau mereka sendiri tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk diri mereka sendiri, bagaimana akan memberikan buat orang lain gitu loh. Rasulullah SAW sendiri, ya, Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 188. Apa kata Allah? Qul la amliku li nafsi naf'a wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastaghfartu minal khair wa ma massani yasu. Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat. Lihat, Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya sendiri. Ya, illa masya Allah, kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib, kalaulah aku tahu yang gaib, kata Rasulullah, lastaghfartu minal khair, pasti aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massani yasu, dan tidak akan menimpaku apa? Keburukan. Maka ya akhi, kalau Rasulullah saja manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, ternyata tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya sendiri, bagaimana yang lebih rendah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, kata Syekh Shalih Fauzan, bayanu syiddati khaufil anbiya was salihin min Allah. Penjelasan betapa para nabi dan orang-orang soleh itu sangat takut kepada Allah, dan mereka selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka yang diseru selain Allah itu justru mentauhidkan Allah. Lalu kenapa kemudian mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya. Ingatlah ya, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali kepada yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, karena dialah Allah yang akan memberikan aku hidayah. Ini menunjukkan ya akhi, ayat ini tegas sekali. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, dalat ala anna ma'na tauhid wa syahadati an la ilaha illallah huwal bara'atu minasyirk. Bahwa makna tauhid yang merupakan makna syahadat la ilaha illallah, hakikatnya apa? Yaitu berlepas diri dari apa? Kesyirikan. Siapapun yang mentauhidkan Allah, wajib dia berlepas diri dari apa? Syirik. Wajib dia berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib. Sebab kalau misalnya ada orang yang berkata, saya hanya menyembah Allah, tapi saya tidak berlepas diri dari selain Allah, ini bukan tauhid, namanya ini syirik. Maka semua yang disembah selain Allah dan semua simbol yang menunjukkan peribadatan kepada selain Allah, wajib kita berlepas diri darinya. Ini ya hakikat tauhid. Makanya Nabi Ibrahim berkata di sini, aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi, kecuali yang telah menciptakan aku. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin juga kan mereka mengaku beribadah kepada Allah, cuma masalahnya mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kecuali yang telah menciptakan aku, karena dialah Allah yang akan memberikan aku hidayah. Dari ayat ini, kata Syekh Shalih Fauzan, kita ambil faidah yang pertama. Anna ma'na la ilaha illallah tauhidullah bi ikhlasil ibadati lahu wal bara'atu min ibadati kulli ma siwa. Bahwa makna la ilaha illallah itu apa sih? Yaitu hakikatnya betul-betul mengikhlaskan, memurnikan tauhid hanya untuk Allah saja. Ibadah hanya untuk Allah saja sudah. Tidak untuk selain Allah. Dan berlepas diri dari peribadahan kepada semua yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhi ya, makna la ilaha illallah. Makanya la ilallah sudah pernah dan sering saya jelaskan di sini. Ada dua rukun. Rukun yang pertama apa? Nafi, peniadaan, yang artinya tidak ada yang berhak disembah. Berarti menunjukkan bahwa kita harus berlepas diri
dari semua sesembahan selain Allah. Illallah isbat, penetapan bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah. Adapun selain Allah tidak berhak disembah. Ini yang harus kita yakini betul ya akhwat Islam. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, kata Syekh Shalih Fauzan, idharul bara'ati min dinil musyrikin. Harus memperlihatkan berlepas dirinya kita dari agama orang musyrikin ya, Pak. Harus kita perlihatkan. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara kita tidak menggunakan yel-yel mereka. Kita tidak ikut-ikutan merayakan perayaan-perayaan besar mereka. Kita juga tidak menggunakan syiar-syiar agama mereka. Tidak boleh. Apalagi sekarang nih, mau tahun baruan. Seorang muslim sama sekali nggak boleh, Pak, menyatakan keriduan terhadap perayaan atau hari besar umat selain Islam. Bukan berarti umat Islam ini nggak paham toleransi katanya. Ya akhi, toleransi itu bukan dengan cara kita memperlihatkan persetujuan kepada peribadahan kepada selain Allah. Toleransi itu hakikatnya kita tidak mengganggu mereka. Mereka mau merayakan perayaan besar mereka, ya silakan, kita nggak bakalan ganggu kok. Iya. Orang yang paham tentang dinul Islam, tentang hakikat bagaimana toleransi Islam, nggak butuh, Pak, mereka sedang beribadah kemudian dijaga sama polisi, nggak butuh sebetulnya. Kalau umat Islam paham. Karena umat Islam tuh paling paham tentang toleransi. Cuma masalahnya toleransi yang ada di zaman sekarang tuh kebablasan, Mas. Akhirnya apa? Mengharuskan mereka pengen supaya kita merayakan juga. Mereka ikut merayakan hari raya kita dengan harapan kita pun merayakan perayaan mereka. Sementara Allah mengatakan apa? Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tuh kata Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho. Sampai kapan? Sampai kamu mengikuti millah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kamu masuk agama mereka. Tapi Allah mengatakan sampai kamu mengikuti millah. Apa millah? Millah itu syiar agama mereka. Gaya mereka. Sebatas kita ikut-ikutan mereka saja itu sudah membuat mereka ridho, Pak. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, kita merasa sangat sayang sekali ya. Banyak kaum muslimin dengan istilah toleransi lah, apalah. Kemudian mereka ikut merayakan perayaan hari besar umat selain Islam. Padahal Allah mengatakan apa? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu. Untukku apa? Agamaku. Apa itu agama? Amal, din, keyakinan. Untuk kalian keyakinan, silakan. Maksudnya kalian mau melaksanakan keyakinan kalian, ya silakan. Kita nggak bakalan ganggu kok. Kami pun akan melaksanakan apa yang kami yakini dalam agama ini. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, kita harus memperlihatkan, berlepas diri. Kita tidak boleh sama sekali ridho ya kepada semua simbol-simbol yang menunjukkan kepada peribadahan selain Allah. Nggak boleh ridho. Bukan berarti kita bersikap arogan dengan cara ya membom dan enggak, itu dilarang dalam Islam ya akhi. Walaupun memang Al-Quran, hadis Allah dan Rasulnya mencela orang-orang yang kafir kepada Allah, tapi tetap Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita etika, ya, akhlak. Faedah yang ketiga, kata Syekh Shalih Fauzan dari ayat ini, masyru'iyatut tabarri min a'da'illah walau kanu aqraban nas. Disyariatkan berlepas diri dari musuh-musuh Allah, walaupun mereka orang yang paling dekat dengan kita. Berlepas diri artinya mengingkari peribadahan mereka. Apakah berarti kita harus memperlihatkan kalau ketemu mereka melotot gitu? Ya enggak. Terkadang kita tersenyum supaya mereka mau tertarik kepada Islam. Kita berlemah lembut kepada mereka supaya mereka faham betapa indahnya Islam. Tapi kita harus berlepas diri dari keyakinan mereka yang mereka meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berlepas diri, Pak,
dari syiar-syiar agama mereka, simbol-simbol yang menunjukkan akan agama mereka yang hakikatnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah ridho Allah disekutukan. Kita tidak akan pernah ridho adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau membawakan surat At-Taubah ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka mengambil ahbar. Ahbar itu apa sih? Ahbar itu ulama, ahli ilmu. Habr. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka. Siapa mereka di sini? Itu Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka. Waruhbanahum. Ruhban itu jamak rahib. Rahib itu pendeta, Pak. Atau disebut juga ahli ibadah. Mereka mengambil ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, arbabam min dunillah, sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Dan mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam, yaitu Nabi Isa, sebagai tandingan selain Allah. Padahal kata Allah, mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada satu ilah saja, yaitu Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Bapak, ketika Allah turunkan ayat ini, Allah mengatakan mereka, orang Yahudi, orang Nasrani, mengambil para ulama dan para pendeta sebagai tandingan selain Allah. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini tadinya bekas orang Nasrani, Pak, yang masuk Islam. Nah, ketika Allah turunkan ayat ini, Adi berkata kepada Rasulullah, apa? Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami dahulu sewaktu Nasrani tidak pernah beribadah kepada pendeta kami. Kami tidak pernah beribadah kepada rahib, kepada ulama-ulama kami. Sementara ayat itu berkata apa? Mereka menjadikan ulama dan pendeta sebagai tandingan selain Allah. Difahami oleh Adi bahwa mereka menyembah pendeta dan rahib. Apa kata Adi? Kami dulu tidak menyembah kok, tidak beribadah kok. Maka kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, bagaimana sih bentuk peribadahan orang Yahudi dan Nasrani kepada ulama dan pendeta mereka? Apa kata Rasulullah? Bukankah ketika pendeta dan ulama kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkannya? Dan ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkannya? Apa kata Adi? Benar. Apa kata Rasulullah? Fatilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka kepada para rahib-rahib tersebut. Berarti peribadahan orang Yahudi dan Nasrani kepada rahib dan ulama mereka apa, Pak? Dalam syirik taat. Kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu syirik taat. Artinya mereka punya keyakinan bahwa rahib-rahib dan pendeta mereka itu punya hak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu punya keyakinan mereka. Makanya kalau misalnya kita menaati atasan kita dalam perbuatan maksiat, apakah mutlak syirik? Kalau misalnya Bapak punya atasan yang mempunyai peraturan yang ternyata tidak sesuai dengan syariat misalnya. Nah, Bapak rupanya taat sama atasan tersebut. Saya kalau tidak menaati atasan saya, nanti saya dipecat. Gimana? Kita katakan, Bapak menaati atasan Bapak karena apa? Kalau Bapak punya keyakinan bahwa atasan saya punya hak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, Bapak sudah masuk dalam syirik besar alias murtad dari agama Islam.
Tapi kalau bapak menaati atasan bapak karena takut dipecat, bapak sudah masuk dalam syirik kecil. Seakan-akan yang ngasih rezeki sama bapak itu atasan bapak. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Dan bapak jatuh kepada syirik takut, ini mengerikan. Takut nggak kebagian rezeki dan yang lainnya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini yang jatuh kepadanya orang Yahudi dan Nasrani, Pak. Mereka punya keyakinan bahwa ulama mereka itu punya hak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka kalau ada orang Islam punya keyakinan wali fulan itu ya punya kedudukan tinggi di sisi Allah, nggak mungkin salah. Dia punya hak untuk mengatur alam semesta, untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kalau punya keyakinan seperti ini, musyrik dengan syirik besar. Nah ini disebut dengan syirik taat, Pak. Makanya syirik taat itu ada yang sifatnya syirik besar, ada juga yang syirik apa? Kecil. Iya. Dari ayat ini kata Syekh Shalih Fauzan kita ambil faidah. Anna min ma'na tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ta'atullah fit tahlili wat tahrim. Bahwa makna tauhid yang merupakan syahadat la ilaha illallah yaitu menaati Allah dalam menghalalkan dan mengharamkan. Berarti Pak, semua yang Allah halalkan wajib kita yakini kehalalannya. Dan semua yang Allah haramkan wajib kita yakini apa? Keharamannya. Makanya para ulama seluruhnya sepakat. Siapa yang meyakini halalnya apa yang Allah haramkan, murtad dari agama Islam. Dengan ijma' para ulama. Contoh, kalau ada orang berkata, halal zina itu nggak apa-apa. Siapa yang bilang haram? Padahal zina udah jelas haramnya. Ini namanya menghalalkan apa yang Allah apa? Haramkan. Beda dalam masalah-masalah yang tersembunyi, Pak. Masalah-masalah apa? Yang tersembunyi, apalagi yang itu sifatnya diikhtilafkan oleh para ulama tentang haram atau tidaknya. Ya. Kalau misalnya yang satu ulama berpendapat haram, yang satu berpendapat apa? Tidak haram. Kemudian apakah boleh yang mengharamkan mengatakan, oh berarti kamu menghalalkan apa yang Allah haramkan? Oh tidak boleh. Dalam masalah ini masalah apa? Khilafiyah, ijtihadiyah yang tidak boleh kita saling apa? Memaksakan pendapat kita. Tapi yang dimaksud di sini dalam perkara yang sudah jelas keharamannya, sudah jelas kehalalannya, Pak. Makanya kan Rasulullah membagi halal haram itu menjadi 3 bagian. Kata Rasulullah apa? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Ada di antara keduanya yang belum jelas. Ya. Yang dikafirkan itu oleh para ulama yang jelas kehalalannya. Sudah tahu, semua orang tahu ini halal. Tahu-tahu diharamkan. Sengaja. Semua orang tahu ini haram. Tahu-tahu dihalalkan. Sengaja. Saya yakin Pak, semua orang Islam paham. Yang namanya babi itu apa? Haram. Ya. Saya yakin Pak, semua orang Islam yakin. Ya. Yang namanya arak itu apa? Haram. Karena itu keharamannya sudah sangat jelas sekali sudah. Maka kalau ada orang punya keyakinan, oh enggak, arak itu halal. Berarti dia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Iya. Ini Pak. Jadi ini perkara yang memang sudah menjadi, sudah sangat jelas, menjadi kesepakatan seluruh ulama akan halal atau haramnya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya akhi. Jadi makna tauhid itu adalah menaati Allah dalam penghalalan dan pengharaman. Artinya wajib kita yakini kehalalan apa yang Allah halalkan dan wajib kita yakini keharaman apa yang Allah haramkan. Ya. Dan setiap orang itu akan ditanya oleh Allah sesuai dengan apa yang diyakini, Pak. Kalau antum merojihkan pendapat
yang diikhtilafkan ulama ya, menurut saya merojikan ini haram, maka Allah akan berikan dosa sesuai dengan apa? Keyakinan. Tapi bukan berarti kemudian kalau gitu saya yakininnya nggak haram dah. Ya enggak, tetap kita harus mengikuti dalil mana yang paling kuat. Ya, bukan mengikuti hawa nafsu. Faedah yang kedua yang bisa kita petik, kata beliau, anna man ata'a makhluqan fi tahlilil haram wa tahrimil halal faqad ittakhadhahu syarikan lillah. Orang yang menaati makhluk dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, berarti dia sudah mengambil sekutu bagi Allah. Ya, orang yang menaati makhluk, ingat, orang yang menaati apa? Makhluk dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, sungguh ia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada kiai bilang babi halal, nggak boleh kita taati kiai, siapapun itu kiai. Dan terkadang Pak, sebagian orang-orang yang terkena penyakit fanatik buta dan loyalitas membabi buta kepada kiai, ketika kiai ngomongnya jelas-jelas salah, ya apa katanya? Oh, kiai ini di dadanya ada malaikat, gak mungkin salah. Itu ada Pak orang kayak gitu. Ya, sampai ada yang berkata ketika kiainya diberitakan bahwa kiainya itu minum arak, apa katanya? Oh, kiai saya itu beda. Itu kalau minum arak sampai kerongkongan jadi air. Bayangkan Pak. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ini gulu, takdis yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan ini jadinya. Iya. Faedah yang ketiga, kata Syekh Shalih Fauzan, ar-raddu 'ala an-nasara fi i'tiqadihim fil Masih alaihi salam wa bayanun annahu Abdullah. Ini bantahan terhadap orang-orang Nasrani nih yang punya keyakinan katanya Nabi Isa itu anak Allah. Ini bantahannya. Dibantah oleh Allah. Ya, bahwa Nabi Isa itu nabi, diciptakan oleh Allah. Bagaimana Allah jadikan dia anak? Ketika orang Nasrani berhujah, oh buktinya Nabi Isa nggak punya bapak. Nabi Isa adanya cuma ibu, berarti bapaknya Allah itu. Allah bantah. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah tidak ada bedanya dengan Nabi Adam. Nabi Isa nggak punya bapak, punya ibu. Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Siapa yang berhak untuk dipertuhankan kalau begitu? Ternyata orang Nasrani tidak punya keyakinan Nabi Adam Tuhan, anak Tuhan. Padahal Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya apa? Ibu. Faedah yang keempat, kata Syekh Shalih Fauzan, tanzihullah 'anil syirk. Wajibnya mensucikan Allah dari kesyirikan. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al-'adaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adab. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Dan mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Dan orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang zalim itu melihat azab, ya, langsung dengan mata kepala mereka, akan jelaslah kepada mereka bahwa kekuatan hanya milik Allah saja. Dan bahwasanya Allah sangat keras siksanya. Di sini Pak, Allah ingin menjelaskan salah satu macam daripada syirik juga. Kalau tadi kan syirik apa? Taat. Kalau ini syirik cinta. Syirik apa? Cinta. Iya. Allah mengatakan di antara manusia, siapa? Itu orang-orang musyrikin, Quraisy. Ada yang menjadikan tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Artinya orang musyrikin Quraisy itu cinta banget sama Allah, Pak.
Tapi ketika mereka sangat cinta kepada Allah, masalahnya ada selain Allah yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Tetap tidak membuat mereka menjadi muslim. Maka ini menunjukkan, Pak, ada yang disebut dengan syirkul mahabbah. Syirik dalam cinta. Hati-hati, jangan bermain dengan cinta, Mas. Walaupun cinta itu fitrah. Karena kata Ibnu Qayyim, cinta itu bertingkat-tingkat. Tingkatan cinta paling rendah disebut dengan mahabbah. Rasa suka. Naik kepada sobabah. Sobabah itu sangat cinta. Naik lagi kepada ishq. Ishq itu sangat-sangat cinta. Saking cintanya selalu ingat. Kayak antum dulu jatuh cintrong, Mbak. Mau emam, inget dia. Mau minum, inget dia. Mau masuk WC juga inget dia. Selalu inget dia. Kalau udah sampai derajat situ, selalu inget. Ini sudah masuk ke asyik. Ishq. Kalau sudah sampai kepada derajat yang tertinggi, tatayum namanya. Yaitu apa? Bukan sebatas cinta, tapi juga disertai dengan pengagungan dan ketundukan. Disertai dengan apa? Pengagungan dan ketundukan. Maka itu sudah masuk kepada syirik. Itu cinta ibadah namanya. Kalau ada orang yang sangat cinta sama wali, ketika ia duduk di sisi kuburan wali, di situ ada nilai ketundukan dan pengagungan serta rasa takut kualat. Inilah hakikat ibadah kepada selain Allah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan, wa minan nas, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Jangan sampai, Pak, kita mencintai istri kita seperti mencintai Allah. Jangan sampai kita mencintai pekerjaan kita seperti mencintai Allah. Jangan sampai kita mencintai sesuatu seperti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kecintaan kita kepada Allah harus melebihi segala-galanya. Makanya Allah mengancam orang-orang yang melebihi mencintai itu semua dengan azab yang pedih. Dalam surat At-Taubah Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Dalam surat At-Taubah ayat 24. Wa amwalun yaqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah mengatakan apa? Katakan, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, teman-teman kamu, istri-istri kamu, keluarga kamu, harta yang kalian peroleh, perniagaan yang kalian khawatirkan kebangkrutannya, rumah yang kalian ridhoi, itu semua lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Tunggulah, kata Allah, sampai Allah datangkan urusannya, itu adabnya. Jangan sampai, Pak, ya, Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai dari segala-galanya, Pak. Makanya Allah mengatakan apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang yang beriman lebih cinta kepada Allah dari segala-galanya. Di mata dia, ya, selain Allah itu kecil. Allah yang lebih dia cintai segala-galanya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Memang ya, untuk merealisasikan cinta kepada Allah ini susah, Pak. Banyak di antara kita berkata, saya cinta Allah kok. Oke. Cinta itu butuh bukti loh, Mas. Coba antum melihat orang yang lagi jatuh cinta itu akan terlihat bagaimana, Pak. Banyak ingat. Ya. Orang yang cinta Allah akan terlihat dia banyak ingat kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah akan terlihat dia akan mendahulukan, ya, kepentingan-kepentingan Allah daripada kepentingan dirinya sendiri.
Orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berat ya, akhi. Makanya di antara salafus soleh ketika ditanya apakah kamu cinta Allah? Ya. Sebagian mereka berkata, aku khawatir kalau aku bilang cinta aku berdusta karena ternyata perbuatanku tidak sesuai dengan apa yang aku ucapkan. Ya semua kita cinta Allah, Pak. Cuma masalahnya butuh apa? Perealisasian. Ya. Nah ini, maka Allah katakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih mencintai Allah, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak, bagaimana rasanya antum ketemu sama orang yang antum sangat cintai. Pasti bahagia banget. Masya Allah. Ya. Makanya Rasulullah SAW berdoa, wa as'aluka syauq ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepada engkau rindu untuk bertemu denganmu. Karena konsekuensi cinta itu rindu. Ya nggak, Pak? Antum rindu nggak sama orang yang antum cintain? Haruslah. Sama istri, sama anak, karena antum sangat cinta, pasti udah lama nggak ketemu, rindu kan? Kita pun juga rindu, ingin melihat Allah, pengen ketemu sama Allah. Itu harus ada di hati kita, Pak. Iya. Kenapa? Karena kita sangat cinta Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di surga kenikmatan yang paling besar melihat Allah. Bagaimana tidak sangat besar melihat yang paling dia cintai dari segala-galanya. Iya. Nah ini. Faedah dari ayat ini, kita ambil beberapa faedah, kata Syekh Shalih Fauzan. Anna min ma'na tauhid wa syahadat an la ilaha illallah ifradullah ta'ala bil mahabbah al-muqtadiyah lidh-dhulli wal khudu'. Bahwa makna tauhid yang merupakan syahadat la ilaha illallah yaitu mengesahkan Allah dalam cinta yang mengharuskan penghinaan diri kepada Allah dan ketundukan. Nah, itu dia, Pak. Sekarang saya cinta tapi tidak tunduk, percuma. Makanya kan ibadah itu harus memenuhi cinta, pengagungan, ketundukan. Cinta tapi tidak mengagungkan, percuma. Mengagungkan tapi tidak cinta, percuma. Cinta tapi tidak tunduk, percuma. Tunduk tapi tidak cinta, juga percuma. Semua ini saling berkaitan, bertautan. Kalau tiga perkara ini ada, barulah terrealisasi ibadah. Ya. Faedah yang kedua, annal musyrikina yuhibbuna Allah hubban 'aziman wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam li'annahum asyraku ma'ahu ghairahu fiha. Bahwa orang-orang musyrikin itu, orang-orang musyrikin Quraisy sangat mencintai Allah ternyata, Pak. Sangat mencintai Allah. Tapi ternyata tidak membuat mereka masuk Islam. Kenapa? Karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Maka dari itu cinta kita kepada Allah mengharuskan kita berlepas dari selain Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, anna syirka zulmun. Bahwa syirik itu hakikatnya kezoliman. Zolim sama siapa? Sama Allah. Kef, masa Allah mau disamakan sama makhluk yang lemah? Gimana sih? Orang yang mempersekutukan Allah, orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan mengatakan bahwa ada selain Allah yang sejajar dengan Allah, yang sama hebatnya dengan Allah. Allah tidak ridho. Orang semua yang disembah selain itu kan makhluk. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Masya Allah. Iya. Bapak tahu tidak malaikat yang terbesar itu malaikat apa? Pemikul arash. Malaikat pemikul arash itu kata Rasulullah jarak antara daging telinga sampai ke pundaknya 700 tahun perjalanan. Bayangkan, Pak. Itu makhluk yang sangat besar begitu saja. Sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itulah ya akhwal Islam, kesyirikan itu hakikatnya menghina Allah. Orang yang berbuat syirik itu hakikatnya mengecilkan Allah, seakan-akan ada selain Allah yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah, Maha tinggi Allah, Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan dan lakukan. Faedah yang keempat, al-wa'idu lil musyrikin yaumal qiyamah. Ancaman berat atas orang-orang musyrik di hari kiamat nanti, Pak. Karena orang-orang musyrik yang wafat di atas syirik, jangan harap masuk surga. Kekal selama-lamanya dalam api neraka. Abadal abidin. Na'udzubillah. Makanya, para nabi lah yang paling takut dari syirik. Orang yang paham tentang syirik, dia akan khawatir dan takut jangan sampai jatuh kepada apa? Syirik. Orang yang menganggap remeh syirik itu akibat dia apa? Tidak paham tentang syirik, Pak. Banyak orang yang merasa tenang, bahkan menganggap meremeh kesyirikan. Kenapa sih cuma sesajen aja kok? Apa salahnya? Iya. Padahal kalau kita orang yang waras dan mengagungkan Allah dan faham dan sadar bahwa pencipta langit dan bumi itu siapa? Allah. Jelas mengingkari dong, sesajen itu hakikatnya apa? Persembahan kepada makhluk yang lemah, yang tidak punya dan tidak memiliki manfaat dan mudarat. Sesajen ini hakikatnya menganggap bahwa Tuhan butuh makan, butuh minum. Ini penghinaan besar terhadap Allah, pencipta langit dan bumi. Orang yang paham tentang hakikat tauhid gak ridho, Pak. Marah dia. Yang menganggap remeh itu hanya orang yang gak paham masalah tauhid. Yang tidak menghormati Allah Jalla wa'ala. Yang tidak mengagungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau membawakan hadis wafis sahih dan di dalam sahih Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Rasulullah SAW sabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan ia kafir kepada semua yang disembah selain Allah. Lihat, Rasulullah tidak hanya mencukupkan mengucapkan la ilaha illallah, nggak cukup sampai situ, Pak. Hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi ditambah sama Rasulullah apa? Dan kafir kepada apa yang disembah selain Allah. Kita harus kafir kepada peribadahan selain Allah. Kita harus kafir kepada semua yang disembah selain Allah. Dan wajib kita imani yang berhak disembah hanya Allah saja. La ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir kepada apa yang disembah selain Allah, haram hartanya, darahnya, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini yang baru disebut seorang muslim. Berarti kalau dia tidak kafir kepada selain Allah, masih menganggap nggak masalah, ya nggak masalah. Ada Anda nyembah selain Allah nggak apa-apa, silakan aja. Artinya hatinya tidak mengingkari, hatinya masih menyetujui adanya peribadahan selain Allah, maka dia belum disebut muslim. Ya, belum disebut muslim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, فإذا وجد هذان الأمران وجب الكف عنه ظاهرا وتفويض باطنه إلى الله. Kalau dua perkara tadi ada, yaitu mengucapkan la ilaha illallah dan kufur atau kafir kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah, kalau dua ini ada, maka
tidak boleh dikucurkan harta dan darahnya. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia seorang muslim. Ya. Dan kita serahkan urusan batinnya kepada Allah. Fa in kana shadiqan fi qalbihi jazahu bi jannatin na'im. Kalau dia memang jujur dalam mengucapkan la ilaha illallahnya, Allah akan berikan surga kepada dia. Tapi kalau dia dusta, dia munafik, maka Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada dalam keraknya api neraka. Iya. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah, Pak. Yang pertama, anna makna la ilaha illallah wal kufru bima yu'bad min dunillah minal asnami wal kuburi wa ghairiha. Bahwa makna la ilaha illallah itu hakikatnya apa? Yaitu kafir kepada semua yang disembah selain Allah. Kafir kepada semua yang disembah selain Allah, berupa patung, berupa kuburan, ataupun yang lainnya. Ya, kita harus kafir kepada semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada anna mujarradat talaffuz bila ilaha illallah ma'a adamil kufri bima yu'bad min dunillah la yuharrimud dam wal mal walau arafa ma'naha wa amila bihi. Orang yang hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah, Pak, tapi dia tidak kafir kepada yang disembah selain Allah, tetap dia belum dianggap muslim. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum haram darah dan hartanya, walaupun dia paham maknanya. Tapi masalahnya dia tidak kafir kepada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah berarti ini menunjukkan, Pak, bahwa orang kafir itu darahnya halal semuanya? Ya enggak lah, Pak. Karena hadis ini juga harus dijelaskan oleh hadis-hadis yang lain. Ya. Karena orang-orang kafir itu sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, ada dua macam, yang harbi dan ada non-harbi. Harbi itu apa sih? Yang memerangi kaum muslimin. Ya. Ada lagi yang tidak memerangi. Nah, tentu ini dibedakan dalam Islam. Faedah yang selanjutnya, anna man ata bit tauhidi wal tazama syara'iyahu zahiran wajib al kaffu anhu. Siapa yang mentauhidkan Allah, ya, orang yang melakukan kalimat tauhid dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan berpegang kepada syariatnya, maka dia dianggap sebagai seorang muslim. Ya. Artinya orang yang memperlihatkan syahadat la ilallah, dia sholat, dia zakat, dia puasa, ya sudah, kita anggap dia sebagai seorang apa? Muslim. Adapun yang ada di hatinya ya serahkan kepada Allah. Ya. Faedah selanjutnya, annal insan qad yaqul la ilaha illallah. Terkadang ada orang, kata beliau, yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak kafir kepada yang disembah selain Allah. Maka sudah kita sebutkan tadi, la ilaha illallahnya tidak diterima sama Allah. Ya. Faedah selanjutnya, annal hukma fid dunya ala dhahir, bahwa di dunia kita hanya menghukumi orang itu sesuai dengan yang dia tampakkan kepada kita. Adapun yang dia tidak tampakkan, kembalikan kepada Allah. Artinya kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sholat, dia zakat, ya udah kita hukum dia sebagai apa? Muslim. Adapun yang ada di hatinya kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu a'lam. Kita masuk ke bab baru. Maghrib jam berapa, Pak? Hah? Jam 6 lewat? 3 menit. Bab minasyirki labsul halaqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'ih. Bab termasuk kesyirikan memakai halaqah, sejenis cincin atau kalung, wal khayt dan benang atau sebagainya, li raf'il bala untuk menghilangkan bala, au daf'ih atau menolak bala.
Nah, terkadang Mbak, seperti ini banyak ya. Orang pakai kalung ditulisin raja-raja di sini. Isim. Biar apa katanya menolak bala. Orang pakai benang dan yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 38. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan, apa pendapat kalian tentang apa yang kalian seru? Kabarkan kepada kami. Ya, katakan kepada mereka, kabarkan kepada kami apa yang kalian seru selain Allah itu. Jika Allah menginginkan mudarat untukku, apakah yang kalian seru itu bisa menghilangkan mudarat dariku? Dan jika Allah menginginkan memberikan rahmat kepadaku, apakah yang kalian seru itu bisa menahan rahmat tersebut dariku? Katakan, cukup bagiku Allah saja. Dan hanya kepada Allah orang yang bertawakal itu bertawakal. Lihat ya. Ayat ini menegaskan, Pak, bahwa yang hanya memiliki manfaat dan mudarat hanya siapa? Allah. Siapapun, hatta malaikat nggak mampu, Pak. Nggak bisa. Apalagi cuma benang, cuma cincin, cuma kalung. Kalau kamu punya keyakinan bahwa itu semua bisa menolak bala atau mendatangkan manfaat, wallahi ini syirik besar. Bukan syirik kecil lagi itu. Syirik besar. Iya. Maka kalau kita punya keyakinan bahwa yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah, kita nggak butuh itu semua. Terkadang Pak, orang yang pakai jimat itu kan tujuannya terkadang untuk menolak bala atau mendatangkan manfaat tertentu, Pak. Supaya apa? Nggak mempan dibacok dan yang lainnya. Apa kata mereka, Pak? Kami yakinnya sih Allah yang memberikan itu. Tapi ini kan cuma syariat. Nah itu. Ini syubhatnya para dukun nih, Pak. Ini kan cuma syariat. Kita katakan syariat siapa? Buktikan. Kalau Anda yakinnya Allah sebagai yang memberikan manfaat. Ketika Anda tidak pakai jimat itu gimana rasanya? Nggak pede. Orang yang pakai jimat, kalau kehilangan jimat, apa ketinggalan jimatnya? Waduh, mana jimat saya ini? Waduh, ketakutan, Pak. Bener. Kalau pakai jimat, baru petatang petenteng. Itu kan menunjukkan sangat jelas kalau tawakalnya kepada jimat, bukan kepada Allah. Kalau yakinnya kepada Allah, nggak butuh itu semua. Bahkan itu semua termasuk kesyirikan. Karena jenis penyandaran hati kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak butuh sama jimat. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah ya. Kata Syekh Saleh Fauzan, ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yas'al al-musyrikin su'ala inkar an asnamihim allati ya'budunaha ma'allah hal taqdir 'ala an-naf'i wad-dhurr. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang musyrikin itu yang menyembah berhala. Tanya mereka, yang kalian sembah bersama Allah itu, yang kalian persekutukan itu, ya, jadikan sekutu-sekutu selain Allah itu, mampu nggak sih memberikan manfaat dan mudarat? Mampu tanpa izin Allah? Ya. Sebetulnya orang musyrikin Quraisy itu, Pak, punya fitrah, punya keyakinan tidak mampu. Orang musyrikin Quraisy itu, Pak, kalau mereka ditimpa ombak besar di lautan, itu lupa sama yang mereka sembah selain Allah itu.
Allah berfirman, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berlayar di lautan, lalu ditimpa gelombang besar, maka mereka hanya berdoa kepada Allah saja. Orang musyrikin Quraisy itu di saat itu lupa sama Lata, Uzza, Manat. Sementara banyak orang di zaman sekarang bahkan menisbatkan kepada Islam, ketika ditimpa kesusahan yang dipanggil siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, Said Badawi, atau yang lainnya, ya. Selamatkan saya. La haula wala quwata illa billah. Ikhwata Islam, azani Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang musyrikin Quraisy itu yang kalian sembah itu bisa nggak memberikan manfaat dan mudarat? Mereka berkata, tidak. Terus kenapa kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sudah tahu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Semua itu milik Allah saja. Terus kenapa kamu menyembah mereka? Dari ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Fauzan, butlanu syirk, batilnya kesyirikan. Lianna kulla ma yu'bad min dunillah la yamliku dharran wala naf'an li'abidih. Karena semua yang disembah selain Allah tidak memiliki mudarat, tidak pula memiliki manfaat, ya, kepada orang yang menyembah dirinya. Sama sekali tidak. Walaupun kelihatannya terkadang Pak, ada orang yang nyembah kuburan misalnya. Pulang dari kuburan kaya Pak. Apa katanya? Buktinya saya setelah menyembah kuburan kaya saya. Nah, ini nih Pak, yang seperti ini bahaya besar Pak. Kenapa? Semakin dia yakin bahwa kuburan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Padahal yang memberikan semua itu Allah, tapi sengaja Allah berikan supaya dia tambah sesat. Tambah apa? Sesat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitallah", kalau kamu melihat Allah, a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun ala ma'siyati. Kalau kamu melihat ada seorang hamba yang diberi oleh Allah apa yang dia mau dari kehidupan dunia, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, itu tandanya sedang diulur oleh Allah supaya tambah sesat. Iya. Buktinya saya pakai sesajen bener kok, tidak terjadi apa-apa misalnya. Buktinya. Sehingga semakin dia yakin bahwa yang ini bisa memberikan manfaat dan mudarat, padahal sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang memiliki manfaat dan mudarat hanyalah pencipta langit dan bumi, Allah Jalla wa'ala. Ya. Faedah yang kedua, at-tahdhir min labsil halaqah wal khayt wa ghairiha li jalbin naf' aw daf'i ad-durr. Li'annahu syirkun min jinsi ma yuradu min al-asnam. Tahdhir. Ya, jangan sampai kita memakai sejenis cincin atau kalung atau benang atau yang lainnya dalam rangka mendatangkan manfaat atau menolak apa? Mudarat. Kenapa? Karena ini termasuk syirik. Ya. Dan syiriknya bukan syirik kecil, bisa syirik besar itu, Pak. Hati-hati. Jangan sampai ada jenis penyandaran hati kepada sesuatu tersebut, Pak. Saya kok pakai gelang ini merasa pede ya, merasa kuat ya. Wah. Tapi kalau nggak pakai gelang ini saya kok nggak merasa pede. Nah, hati-hati itu sudah ada jenis penyandaran kepada selain Allah. Berat itu, Pak. Iya. Yang ketiga, masyru'iyatu munadharatil musyrikin li ibtari syirk. Disyariatkan membantah ya hujah-hujah orang-orang musyrik. Argumen-argumen orang-orang musyrik itu harus dibantah, Pak, dan dihancurkan. Sebab orang-orang yang berbuat syirik akan berusaha untuk apa?
memberikan argumennya yang mereka juga ingin dibenarkan, nggak mau disalahkan. Mereka akan berusaha mencari argumen-argumen untuk membenarkan keyakinan mereka yang syirik itu. Maka disyariatkan dalam Islam untuk membantah dan mematahkan hujah-hujah mereka. Supaya tegak tauhid dan hancurlah kesyirikan. Karena sebetulnya argumen mereka itu sangat lemah sekali, betul Pak. Sangat lemah. Akan tampak kuat bagi orang-orang yang lemah ilmu dan imannya. Adapun orang yang kuat ilmu dan imannya, ya, lemah sekali di mata mereka. Faedah yang keempat, wujubul i'timad 'ala Allah, wajib menyandarkan hati kita kepada Allah. Kita sandarkan diri kita hanya kepada Allah. Wa tafwidil umur kulliha ilaih, dan kita serahkan urusan semuanya kepada Allah. Jangan sampai ada jenis penyandaran diri kepada makhluk. Karena itu termasuk syirik. Iya. Saya kalau bukan karena ijazah saya ini, saya nggak bisa kerja. Nah lu hati-hati. Antum menyandarkan diri kamu sama ijazah. Berarti saya bakar. Ya jangan juga. Itu cuma wasilah aja. Ya. Jangan sampai antum berobat ke dokter, tapi ada jenis kepada penyandaran kepada dokter. Dok, sembuhkanlah saya, dok. Ya. Ini aja udah kalimat yang syirik, Pak. Dok, sembuhkan saya. Padahal yang bisa menyembuhkan siapa? Allah Jalla wa'ala. Makanya kalau Bapak datang ke dokter, jangan sampai hati kita bersandar sama dokter, Pak. Sebab kalau Bapak bersandar hatinya ke dokter, syirik Bapak. Dan dokter pun juga harus tauhidnya kuat. Dokter harus ngajarin ke pasien, Mas, saya ini hanya sebatas berusaha, yang nyembuhin Allah. Situ harus bersandar hanya kepada Allah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jangan sampai bersandar sama saya makhluk, saya tidak bisa menyembuhkan penyakit. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Saya hanya berusaha aja nih kasih obat. Mudah-mudahan sembuh. Dan jangan juga bersandar kepada obat. Karena obat itu hanya wasilah. Makanya hati-hati Pak. Kalau ada jenis bersandar kepada obat atau bersandar kepada dokter, nah ini bisa jatuh kepada jenis apa? Kesyirikan. Tetap hati kita bersandar kepada Allah, adapun berobat hanya sebatas apa? Wasilah saja untuk mencari sebab kesembuhan. Itu. Ya. Dalam mencari rezeki, jangan sampai hati kita bersandar kepada apa? Ma'isyah kita, mata pencaharian kita. Tetap sandaran hati kita kepada apa? Kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau sudah sampai bersandar, apalagi menggantungkan pengharapan kepadanya, besar sekali. Waduh, hati-hati Pak. Bisa jatuh kepada apa? Syirik. Nah ini hakikat tauhid. Hanya menyandarkan hati kita kepada Allah, menyerahkan urusan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Baik, karena sudah masuk maghrib, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.